Assalamualaikum. Ngapunten Muhammad Badrul Munir menika sinten nggih? Can we start? Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wal syafa'ati wa sallallahu alaikum ya muslimin bi jawab masyhur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amruna al-ittisam bihablillahi matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita ngaji bersama-sama. Kita sudah sampai di bab Faslun fi bayani fadailul a'mal adh-dhahirah wal batinah. Betul? Kita sudah membaca satu. Nggih, leres Yai. Ya, kita sudah membaca satu paragraf. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Fa'afdalu a'malina. Maka sesungguhnya amal kita yang paling afdal atau yang paling utama adalah ma'rifatuz zati was sifati. Mengetahui atau ma'rifat atau mengenal zat Allah dan sifat Allah. Ya, jadi di paragraf pertama disampaikan teori umumnya bahwa kemuliaan suatu amal itu, nilai dari suatu amal itu tergantung pada amal itu sendiri. Kemudian muta'alliqah atau kaitan-kaitannya, ya, dan beberapa poin yang lain. Nah, sekarang dengan mengikuti teori tersebut, maka Imam Izzuddin menggarisbawahi sesungguhnya amal yang paling utama, paling afdal, paling keren, paling berbobot, paling bernilai adalah
mengenal zat Allah dan sifat Allah. Ya. Nanti di belakang akan dijelaskan secara lebih detail. Tapi kita mulai dengan sebuah keyakinan, keimanan, ya. Kita percaya betul bahwa dari sekian banyak pilihan-pilihan amal, ya, pilihan-pilihan perbuatan, kita keluar dari rumah, kita masuk ke rumah, kita duduk di kursi, ya, kita tiduran di atas kasur, kita lari-lari di atas lapangan, yaitu pilihan-pilihan manusia punya kehendak, punya pilihan banyak, ya. Dari semua kegiatan itu, dari semua pekerjaan manusia itu, yang paling utama adalah mengenal zat Allah dan sifat Allah. Bagaimana logikanya? Ya. Zat Allah itu adalah sesuatu yang merupakan ta'rif atau pengertian atau penjelasan tentang Allah. Allah itu siapa? Allah itu apa? Allah itu seperti apa? Ya, itu adalah ma'rifat zat Allah. Ya. Andai Allah itu benda, ya, andai Allah itu benda, seperti benda makhluk, ya, maka pertanyaannya adalah benda apa ini? Bentuknya seperti apa? Itu pertanyaan tentang zat. Ya, zat itu tentang diri. Ya. Kalau kita bertanya tentang zat cair, ya, es teh itu seperti apa misalnya? Lalu bisa dijelaskan, oh es teh itu manis, dingin, ada rasa-rasa sepetnya, misalnya wangi. Nah, itu zat. Nah, Allah juga demikian. Nah, Allah itu siapa? Allah itu zat yang seperti apa? Apa yang membedakan Allah dengannya? Jawabannya adalah karena Allah adalah sang khalik atau sang pencipta. Ya, itu yang membedakan. Tentu saja antara yang menciptakan dengan yang diciptakan itu sangat berbeda. Anak-anak bermain-main menggunakan misalnya layang-layang yang dibuat oleh orang tuanya. Ya, tentu layang-layang dan orang tua si anak tersebut itu sifatnya dan zatnya sangat berbeda. Layang-layang dan orang yang membuat layang-layang tersebut. Ya. Maka kalau kita harus memilih satu kata yang paling membedakan, ya, pilih satu kata yang paling membedakan Allah dengan selain Allah adalah karena Allah itu sang khalik atau pencipta. Nah, selain tentang diri Allah, sang khalik itu, manusia perlu mengenal Allah secara lebih dekat, dan salah satu caranya adalah dengan mengenal sifat-sifat Allah. Kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, melalui para ulama-ulama kita terdahulu kita, yang mengenal sifat-sifat Allah yang wajib ada 20. Kemudian yang mustahil, lawannya dari wajib juga ada 20. Ya, itu dalam rangka untuk mengenal. Kalau cuma dijelaskan khalik itu apa, ada orang yang paham, ada orang yang tidak paham. Ya. Maka harus dijelaskan dengan sifat-sifat Allah yang ada 20. Apa itu diantaranya ketika orang kepengen tahu lebih detail tentang Allah, maka kita bisa mengatakan bahwa Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Allah itu wahdaniyat. Ya. Allah itu qiyamuhu binafsih. Ya, Allah itu berkuasa atas dirinya sendiri. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk seseorang mengenal Allah lebih dekat. Nah, dalam konteks kalimat ini, kenapa mengenal zat Allah dan sifat Allah itu menjadi amal yang paling utama? Tentu bukan hanya mengenal seperti sebagai sebuah knowledge. Oh ya, kalau saya bertanya, siapakah Allah? Zat Allah, oh disebutkan. Allah adalah Khalik, 100, seperti orang jawab tes gitu ya. Kemudian sifat Allah sebutkan ada 20. Taniyat, Qudrat, Iradat, dan seterusnya. Ya. Nah, menjawab itu adalah satu hal,
Tetapi yang disebut dengan fadhailul a'mal atau amal yang paling afdal itu bukan hanya sekedar bisa menjawab pertanyaan tentang zat dan sifat Allah. Tidak. Tetapi adalah menginternalisasi, mengkristalisasi belief atau keimanan itu dalam diri kita dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang kemudian mengantarkan kita kepada orang kalau sudah bisa mengejawantahkan, memanifestasikan, mewujudkan keyakinannya tentang zat Allah dan sifat Allah, imannya tentang zat sifat Allah, wah itu hidupnya berkualitas dan itu yang paling berkualitas. Paling berkualitas itu secara ukhrawi, ya untuk kepentingan akhirat, maupun secara duniawi. Banyak orang yang berpikir kalau orang beriman, orang beragama dengan baik, pakai peci, rajin sholat, itu urusan duniawi saja yang beres. Urusan ukhrawi saja yang sukses. Sementara duniawinya nggak tahu, big question mark, atau bahkan mungkin amburadul. No way. Tidak. Seharusnya itu relevan untuk dunia maupun untuk akhirat. Ya. Yang relevan itu dunia itu bukan berarti bahwa kalau gitu orang yang sholat itu kaya semua. Orang yang sholat itu pangkatnya tinggi semua. Orang yang sholat itu tidak ada yang punya hutang, tidak ada yang punya persoalan hidup. Tidak. Ya. Bisa saja orang yang hidup, orang yang soleh, orang yang beriman, hamba Allah yang sangat tinggi derajatnya, ya di mata Allah dan penduduk langit. Tapi juga di mata manusia, dia hidup dengan bergelimang permasalahan duniawi. Apakah ada kekasih Allah yang miskin? Banyak. Ya. Nanti jangan dibilang, kalau saya itu hidupnya masih banyak persoalan, terus baperan, terus hati ini selalu bergejolak, merintih-rintih, berdebur-debur. Ya. Berarti kalau begitu, mana janji Allah yang katanya mengenal zat dan sifat Allah itu adalah amalan yang paling utama? Ya, jadi ukurannya bukan itu. Ukurannya bukan fisik material. Ya. Kalau fisik dan material, coba lihat. Manusia-manusia yang paling utama, kekasih-kekasih Allah, yang paling gampang adalah Rasulullah, lebih spesifik lagi adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi? 5 manusia yang paling utama. Coba Anda cek. Siapa itu ulul azmi yang masuk dalam kategori ulul azmi? Bukan Sulaiman. Apalagi Donald Trump. Ya. Orang yang bergelimang kesuksesan dunia misalnya, itu bukan manusia yang paling utama ternyata. Di mata Allah, manusia yang paling sukses di dunia maupun di akhirat adalah manusia-manusia dengan profil seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabiullah Musa alaihissalam. Seperti Nabiullah Muhammad alaihissalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Coba lihat profilnya. Siapakah beliau itu? Beliau adalah orang-orang yang secara ukuran materi duniawi. Ya, materi bukan hanya harta ya, tetapi juga misalnya kedudukan, gitu ya. Itu bukan orang yang paling sukses di muka bumi ini. Banyak orang yang lebih kaya dari beliau-beliau ini. Banyak orang yang lebih kedudukannya lebih tinggi di mata manusia karena dia seperti Fir'aun misalnya, raja yang disembah-sembah. Rezim yang berkuasa puluhan tahun, yang sangat berkuasa. Ya, ternyata beliau-beliau bukan. Dan Nabi Muhammad kita tahu perjalanan hidupnya sangat luar biasa. Bahkan di akhir-akhir, ketika kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi seorang pemimpin negara, sekaligus pemimpin agama, beliau seringkali pagi-pagi mau makan, nggak ada makan, lalu puasa. Seringkali bersama dengan para sahabatnya menahan lapar sampai harus naruh batu di gumpalan izar atau khamisnya, itu bajunya. Apalagi kalau kita berbicara Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu sepanjang hidupnya
mencari orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terzolimi, ya, orang-orang yang menjadi bagian dari kaum marginal. Ya, Nabi Isa ada di sana. Nabi Isa tidak di istana. Jadi apa yang menjadi ukuran sukses dunia dan sukses akhirat? Kenapa yang disebut dengan sukses dunia itu bukan orang yang misalnya bergelimang dengan harta, tinggi kedudukan, memiliki keluarga yang sempurna dan harmoni seperti di sinetron-sinetron itu. Loh, ternyata ada manusia yang paling dicintai oleh Allah, waliullah itu, yang ditinggal pergi sama pasangannya. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, dikhianat. Oh, kenapa ini ada yang tersenyum-senyum? Nah, saya hanya memberikan contoh. Nabi Lut, Nabi Nuh itu kurang apa coba dia? Kurang keren apa mereka? Nabi gitu loh. Kok ditinggal sama istrinya gitu. Kalau zaman sekarang ada kiai ditinggal sama istrinya, kira-kira apa yang terjadi? Nikah laginya pun langsung 2 atau 3 gitu ya. Kiai gitu kan, tinggal pergi sama istrinya. Ya. Nabi Nuh berapa kali lipat dari kiai, ditinggal pergi, ya, dikhianati sama istrinya. Dan bukan hanya istrinya, termasuk anaknya. Nabi Lut juga demikian. Ya, Nabi Lut juga demikian. Ya. Apakah seorang yang sempurna hidupnya, waliullah itu orang yang keluarganya juga sempurna? Seperti di film-film Bollywood gitu misalnya. Enggak. Nabi Ibrahim ternyata diusir oleh ayahnya. Coba bayangkan, coba baca kisahnya Azar di Al-Quran. Saya surat Maryam atau sekitar surat itu ya. Sekitar pertengahan-pertengahan. Diusir sama ayahnya. Coba kira-kira kalau misalnya ada educators afkaruna diusir oleh orang tuanya begitu. Kan Nabi Ibrahim kan begitu, pergi dari rumah ini, pergi yang jauh begitu. Ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk beribadah, beriman, malah diusir Nabi Ibrahim. Kira-kira kalau educators afkaruna yang diusir dari rumahnya oleh orang tuanya, kira-kira akan masuk headline koran nggak kira-kira? Ya, educators. Nah, itu apa ini, keluarga apa masa itu kita diusir dari orang tuanya? Insya Allah nggak ada ya. Jadi ini termasuk contoh yang tidak pas gitu. Nabiullah, Kanjeng Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wah luar biasa. Ya, paman-pamannya Abu Jahal, Abu Lahab yang dulu sangat berbahagia ketika beliau dilahirkan, itu tiba-tiba memusuhi beliau ketika beliau datang membawa risalah, membawa tentang berita kebenaran. Langsung spontan dimusuhi. Padahal tadinya baik sekali. Kanjeng Nabi Muhammad nggak baper, nggak pasang status gitu ya, santai aja, biasa aja. Ya, siapa lagi? Ya, Nabi Musa misalnya. Ya, Nabi Musa itu dicaci maki, bahkan mau dibunuh, bahkan didebat dibully oleh Fir'aun. Yang notabene Fir'aun itu adalah ayah angkatnya. Ya. Nabi Musa kan, debatnya Fir'aun sama Musa itu kan debat tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Dan itu Nabi Musa dibully oleh Fir'aun di depan halayak ramai gitu, dipermalukan. Niatnya mempermalukan, tetapi malah justru Fir'aun yang dipermalukan. Mulai debat secara verbal. Ketika Fir'aun mengejek Musa dengan memerintahkan Haman. Haman itu Perdana Menteri atau tangan kanannya Fir'aun, orang kepercayaannya. Pembisiknya. Kemana Fir'aun pergi, selalu di situ ada Haman. Dan Fir'aun selalu kalau ada apa-apa, omnya sama Haman. Suatu hari, kata Fir'aun begini, Haman, kamu kan jago arsitek, kamu kan insinyur. Ya,
atau kamu punya anak buah itu insinyur-insinyur hebat. Kamu bangun itu bangunan yang tinggi, ya, melewati langit-langit itu, lalu kamu lihat Tuhannya Musa ada nggak di atas? Katanya kan kata Musa kan Tuhan ada di atas. Coba dilihat kamu, ditengok. Itu kan menghina Musa itu, mau membuli, mempermalukan Musa. Coba kita buktikan ada nggak Tuhannya Musa di atas sana. Tapi kemudian Musa nggak kurang akal. Ya, Musa itu ahli debat, ya, secara keilmuan meskipun bicaranya agak kurang jelas karena lidahnya itu cidra. Kata Musa, ya oke, kamu nanti nggak akan lihat wajah di atas sana, nggak apa-apa. Tapi Tuhan saya adalah Tuhan yang menguasai hari ini, hari yang akan datang, dan masa lalu. Yang Fir'aun pasti nggak bisa. Fir'aun nggak tahu masa lalunya. Jadi nggak mungkin Tuhan tiba-tiba datang lahir baru di launching, itu kan nggak mungkin. Itu kayak Afkaruna Global Madrasah baru di launching kan nggak mungkin. Nah di situ kemudian Fir'aun terhenti membuli Nabi Musa. Tapi poinnya adalah seorang Musa itu dibuli, dicaci maki, difitnah, dikejar-kejar, mau dibunuh. Ya. Bukan sultan yang bahasa sekarang kan sultan gitu ya, yang duduk manis di rumah, atau putra kiai besar Gus yang dicium tangannya, dihormati, disubyo-subyo di mana-mana gitu, mau ngapa-ngapain ada santri-santri yang siap melayani. Bukan. Ya Nabi Musa itu ya bahkan kerja kerasnya melebihi educators Afkaruna lah kurang lebih gitu ya. Jadi kalau educator Afkaruna, aduh, saya kok itu nanti jangan kemudian memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah, levelnya rendah dan sebagainya. Itu masih teman-teman masih jauh lebih mulia daripada Nabi Musa kalau dalam kacamata manusia, ya, dalam kacamata manusia. Dewi Maryam, ya, yang melahirkan Nabi Isa, itu dicaci maki, dibully karena hamil, tidak ada suaminya gitu. Melahirkan bukan hanya hamil gitu. Melahirkan nggak ada suami. Dan semua cerita-cerita para waliullah gitu ya. Ada kisah waliullah yang agak belakangan, misalnya Imam Syafi'i itu punya sahabat, dia waliullah, sehari-hari dia di pasar. Ya, di pasar itu kerja serabutan. Kalau ada orang butuh bantuan nambal baju ya ditambal, kalau ada yang butuh bantuan untuk ngangkat dagangan ya diangkat gitu. Tapi derajatnya di mata Allah tinggi sekali, dan dan Imam Syafi'i tahu gitu. Imam Syafi'i itu orang yang beliau yang sangat alim begitu. Kalau ada masalah apa-apa, datang ke pasar ngobrol sama dia tanpa diketahui oleh orang. Karena memang waliullah ini pesannya sama Imam Syafi'i, jangan sampai orang tahu keberadaan saya. Ya, kalau derajat kemanusiaan dia rendah sekali, cuma tukang kerja kasar di pasar. Kalau dilihat di mata manusia dengan educators Afkaruna, lebih mulia mana? Lebih mulia educators Afkaruna. Assalamualaikum Ustaz. Dihormati. Ya ada 1-2 wali santri yang agak jelek gitu ada, tapi sebagian besar kan tidak. Sebagian besar kan respect dan hormat gitu ya Pak Fathan ya gitu. Jadi jenengan masih jauh lebih mulia lah daripada waliullah yang sahabatnya Imam Syafi'i ini. Sampai suatu saat kemudian Imam Syafi'i dikomplain oleh muridnya. Ya Imam, antum ini mufti, warga terhormat, kiai besar lah kalau sekarang. Presiden aja kalau dipanggil pasti nunduk-nunduk. Ya. Kenapa sampai itu bersahabat dengan orang di pasar kayak gitu? Muridnya kan risih gitu ya. Sampai kemudian Imam Syafi'i suatu saat nggak tahan. Beliau bicara sama muridnya itu, kamu jangan sembarangan, itu waliullah gitu.
Keterucut begitu ya Mas Syafi'i. Nah, kemudian besoknya dia ke pasar. Orang itu nemuin dengan muka masam. Sesaat sekali, dia bilang, kamu ternyata udah nggak bisa jadi sahabat saya. Loh, ada apa ini? Kamu nggak bisa dipercaya karena saya minta kamu menjaga identitas saya. Kamu bilang kepada sama murid kamu cerita sama murid kamu. Sejak saat ini kita nggak berteman dan kamu nggak bisa menemui saya lagi di pasar ini. Dan betul setelah itu nggak pernah lagi ada si waliullah itu di pasar itu. Ya. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat dalam terminologi ilahiyah itu not necessarily orang-orang yang sukses di dunia derajatnya, materinya seperti dalam ukuran kacamata manusia secara keduniaan. Ya. Maka berawal dari keimanan orang yang paling mulia atau afdolul a'mal atau level yang paling utama adalah orang yang mengenal zat dan sifat Allah, itu bukan dan not necessarily sekali lagi orang yang kaya raya, orang yang derajatnya tinggi, disubyo-subyo, dihormati oleh orang. Not necessarily like that. Karena kesuksesan, kebahagiaan yang bersifat atau bernada ilahiyah itu belum tentu yang seperti gemerlap di mata manusia. Kadang-kadang di mata manusia seperti biasa-biasa saja, rendah, tapi derajat dia di mata Allah dan warga langit akan menjadi tinggi. Seperti kisahnya misalnya Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni di depan, di mata manusia, Anda tahu baca kisahnya Uwais Al-Qarni, orang yang tetangganya saja nggak kenal, bahkan tetangganya saja mengenal dia hanya sebagai penggembala dan orang gila karena tiap hari gendongin kambing naik turun gunung, gitu ya. Padahal dia sedang latihan memperkuat otot tangannya untuk bisa menggendong ibunya yang kepengen haji bersama dia ke Makkah dan Madinah. Orang yang tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi sudah wanti-wanti kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kamu besok cari orang dengan ciri-ciri seperti ini, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu, kamu minta doa. Luar biasa ya. Coba, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, orang yang derajatnya sangat tinggi, diperintahkan oleh Kanjeng Nabi yang tidak pernah ketemu dengan Uwais Al-Qarni untuk minta doa. Padahal dua sahabat ini adalah satu di antara sahabat-sahabat yang dipastikan masuk surga. Ketika mereka masih hidup, Kanjeng Nabi sudah ngendika, ya Umar bin Khattab fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Bainim, menyebutkan Bainim. Itu apa ada manusia yang lebih dahsyat daripada mereka? Mereka disuruh cium tangan, disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni di depan mata manusia itu adalah penggembala kambing, penjaga unta, orang yang dianggap agak kurang waras karena tiap hari gendongin. Masa ada orang gendong kambing naik turun gunung begitu ya? Nah, satu dari semua keterangan ini ada dua hal yang ingin saya highlight. Yang pertama adalah bahwa jika kita sudah mengenal Allah, zat Allah dan sifat Allah, nanti pertemuan yang akan datang kita akan dalami ini, maka kita akan memasuki fase kehidupan yang sangat luar biasa indah. Dan dijamin tidak akan kecewa. Ya, tidak akan sakit hati, tidak akan baper, tidak akan sedih. Ya sedih-sedih sedikit. Oke lah, fine. Tapi kalau yang sampai baper berhari-hari, apalagi sampai statusnya orang nangis terus gitu ya. Ya itu enggak itu. Itu sudah dijamin itu. Ya. Orang ini akan merasa hidupnya damai, tidak ada ketakutan sama sekali. Adanya orang jahat, adanya orang korup, adanya pejabat yang menyelewengkan jabatannya, dan adanya kejahatan-kejahatan manusia yang lain itu salah satunya kan sumbernya dari apa? Dari ketakutan. Ketakutan tidak bisa makan, ketakutan nggak punya kedudukan, ketakutan anak-anaknya besok sekolah di mana dan makan apa, ketakutan nanti dia dijauhi oleh orang-orang sehingga dia perlu pakai tas yang harganya miliaran, misalnya. Takut nanti dia tidak dapat status yang tinggi, takut, khawatir. Nah nanti kalau kita punya Allah, kita semua sudah punya Allah. Tapi orang yang mengenal Allah,
sifat Allah dan zat Allah, dan itu dikristalisasi, diinternalisasi dalam kehidupan dia sehari-hari, dia tidak akan takut dan dia tidak akan pernah kecewa. Kecewa itu kan kalau dia atau kita berharap pada manusia. Ya. Itu teori yang nggak bisa dibantah. Teori itu yang membuat lagu-lagu dan drama Korea laris gitu ya. Dan lagu-lagu patah hati selalu masuk top hit list gitu. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa kepada siapa? Kepada manusia. Ada yang kecewa kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada pasangannya, kepada orang yang dicintainya atau diharapkan untuk bisa mencintainya, kepada atasannya, ya, kepada teman yang tidak setia, ya. Itu kan isinya itu. Orang yang, dan coba Anda cek, Anda googling, 80% lebih orang yang sakit itu sakit psikosomatis, dan sumbernya sebagian besar karena dia kecewa, karena dia marah. Siapa yang mengecewakan? Ya manusia lain. Ya dia berharap kepada manusia lain, kepada misalnya dalam tanda kutip menjilat atau mencari muka di depan bosnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan. Berharap untuk dapat pengakuan dari atas. Ternyata dia nggak dapat pengakuan, malah temannya yang diperhatikan atau dipromot. Dia kecewa. Ya. Dia berusaha untuk mencari perhatian dari sang jejaka atau sang dara yang diidam-idamkannya. Ternyata malah temannya yang dapat gitu. Kecewa lagi dia. Dia berharap untuk diperhatikan oleh teman-teman sebayanya, peers-nya. Ternyata peers-nya malah asik dengan dunia sendiri. Dan sebagainya. 1001 kekecewaan hidup. Itu dari manusia sumber. Nah, orang yang mengenal zat dan sifat Allah tidak mungkin akan berharap dari manusia. Berharapnya dari Allah semata-mata. Dan karena berharap kepada Allah, dia nggak akan pernah kecewa. Oh, Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Bagaimana mungkin kita kecewa? Hidupnya asik, gemerlap. Gemerlap tanpa harus larut dalam gemerlap dunia. Ya santai saja. Karena ya memang prinsip hidupnya sudah menemukan prinsip hidup ilahiyah. Ya, ketika orang misalnya yang dulu saya punya, waktu saya mahasiswa itu saya punya kelompok namanya al-ghuraba. Al-ghuraba itu artinya orang-orang aneh. Ya, orang-orang yang terasing, orang-orang ya aneh, gharib itu kan aneh. Kenapa aneh? Malam minggu ketika orang pada jalan-jalan gitu ya atau pacaran, kita sholawatan. Dan selawatannya itu ya cowok-cowok saja gitu, yang cewek-cewek ya dengan cewek-cewek. Bukan modus gitu ya. Yuk selawatan. Dan cuma pengen ketemu cowok sama cewek gitu. Pernah nggak begitu? Anda dulu waktu muda. Nah, itu modus. Kalau kita dulu ya udah cowok sama cowok gitu. Malam minggu selawatan, terus misalnya kita jalan ke pantai, kita malam-malam ya. Terus mujahadah, sholat, zikir sampai pagi. Lalu kita ngapain al-ghuraba uhrid. Kita merasa asik, kita merasa gemerlap, kita merasa enjoy bermalam minggu dengan itu semua. Yang itu berbeda dengan pada umumnya anak-anak seusia. Gitu. Kenapa? Ya karena kita sudah mendapatkan kebahagiaan dari pilihan kita. Ya kita nggak perlu ke mall, karena memang juga nggak punya duit gitu ya. Tapi kan karena pilihannya sholawatan keren gitu, jadi nggak perlu mikirin, aduh sengsara nih gue nggak punya duit malam minggu gitu kan. Kita enggak, karena sholawatan nggak butuh duit. Itu sudah asik aja. Nah itu contoh. Kita sudah larut dengan Gusti Allah, ya, dengan zat Allah, dengan sifat Allah, ya takarannya, ukurannya. Maka Anda yang menjadi educators akan merasa nyaman karena terus bersama dengan Allah dan tidak akan kecewa karena tidak berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Saya yang jadi salesman juga begitu, asik aja. Ya, ya demikianlah ya kurang lebih orang yang sudah ada di dalam pelukan Allah, ya, mengenal zat Allah dan sifat Allah, ya dia hidupnya akan sangat nyaman dan sangat indah. Dan itu tidak harus terlihat sebagai orang yang kaya raya, terlihat sebagai orang yang
disubyo-subyo dan dijunjung tinggi, derajatnya tinggi, tidak. Ada para kekasih Allah yang hidupnya seperti tadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan sebagainya. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah jangan underestimate. Jangan berasumsi dan jangan underestimate dengan orang lain. Kadang-kadang kita suka memandang sebelah mata orang lain karena kita menggunakan kacamata ukuran duniawi. Ya, Anda datang ke hotel, misalnya apa, Novotel, Anda datang dengan mobil mewah, datang dengan sepeda motor tahun 70 gitu. Kira-kira sikap satpam kepada Anda beda apa enggak? Beda. Ya. Datang dengan mobil mewah, siap bos! Dari jauh sudah. Nunduk-nunduknya sudah dalam. Datang pakai sepeda motor tahun 70. Satpamnya melotot. Ini teroris apa pengemis ini kira-kira, mau ngapain? Nah itu alat ukur dan kacamata duniawi. Nah kalau satpam karena bertugas di seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak boleh. Kalau kita seperti itu kita merendahkan derajat kita. Gitu. Jangan melihat kualitas seseorang ya dari penampilan fisik. Ya, saya sering bercanda sama anak-anak saya. Ada pengemis, ada orang yang kelihatannya sengsara, tunawisma, anak-anak yang ngamen di jalan. Kita justru harus hormat dan respect pada mereka. Jangan merendahkan karena bisa jadi itu ada Balia bin Malkan. Kalau saya suka begitu sama anak-anak. Dan itu ada Nabi Khidir di situ. Dan itu ada para waliullah di situ. Kita nggak pernah tahu. Ya, Syekh Sya'roni itu pernah. Syekh Sya'roni itu imam penulis spesialis para wali. Kitab-kitab tentang wali itu beliau menulis. Namanya Imam Sya'roni. Imam Sya'roni pernah menulis ada seorang waliullah yang di pasar gitu ya, tukang sapu. Terus kemudian suatu saat ada seorang ulama, saya lupa namanya, jalan. Ulama kan dihormati ya kayak zaman sekarang ulama yang selebritis itu, followernya kurang lebih sekitar 6 juta gitu ya. Seperti Ustaz Syukran, kan. Followernya kan 6 juta kurang sedikit. Nah, karena dia ulama besar, mewah itu datang ke pasar, semua orang pada menghormati. Nah, ada seorang pengemis yang gelandangan gitu yang duduk aja selonjoran santai gitu. Di dalam hati si imam ini, si ulama ini gelandangan ini nggak tahu sopan santun ya. Ada orang lain pada hormat ke saya, jauh-jauh udah nunduk-nunduk, dia selonjoran aja gitu. Saat itu juga ilmunya hilang. Lalu diperingatkan. Itu gelandangan itu wali Allah. Kamu jangan anggap enteng. Bahwa dia minta maaf gitu, takut gitu. Nah, jadi itu jangan berasumsi, jangan memandang orang dari fisik, karena bisa jadi mereka adalah pemilik kebahagiaan sejati, para pemenang kehidupan yang sejati, orang-orang yang direngkuh oleh Allah, bahagia dunia dan akhirat. Di mana kita harus belajar dan respect dengan mereka. Bisa jadi. Ya, maka hormati semua orang, angkat derajat semua orang, ya, letakkan mereka setinggi-tingginya di hadapan kita, karena kita nggak tahu. Ya, asa ayyakuna khairun. Ya, dalam surat Al-Hujurat kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Nah, asa ayyakuna khairan minhum. Bisa jadi, jangan-jangan dia lebih baik daripada kita. Ya, itu jadi prinsip itu namanya the benefit of doubt. Ya, ragu-ragu yang membawa rahmat atau membawa benefit. Jangan-jangan dia lebih mulia daripada saya. Jangan-jangan dia waliullah. Nah, gitu. Ya, jangan underestimate, jangan merendahkan seseorang hanya dari penampilan fisik atau derajat sosial kemanusiaan semata-mata. Teman-teman, sudah hampir 40 menit. Too much. Ngaji will kill you. Jadi jangan banyak-banyak. Aduh, saya itu tadi capek sekali karena sejak pagi luar biasa. Tapi begitu ngaji justru senang dan semangat. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah memberi semangat. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? I have one question, Yai. Sure. Apakah wali bisa bermaksiat? Yang maksum hanya Kanjeng Nabi.
wali itu tidak dalam kategori maksum. Tetapi karena mereka adalah para kekasih Allah, orang yang secara jarak itu sangat dekat dengan Allah, orang yang bahkan disebutkan oleh Allah, bisa melihat dengan penglihatan Allah, bisa mendengar dengan pendengaran Allah, bisa berbuat sesuatu dengan tangan Allah, ya. Maka meskipun kalau ditanya apakah mungkin, itu masih mungkin. Tetapi konteksnya tentu tidak seperti maksiat manusia pada umumnya. Saya termasuk yang punya keyakinan bahwa andai mereka berbuat sesuatu yang dalam ukuran kemanusiaan itu maksiat, buat mereka itu bukan maksiat. Sama ketika kalau kita minum teh, gitu ya, buat orang-orang tertentu tehnya orang Gunung Kidul itu terlalu pekat dan terlalu sepet dan terlalu pahit, gitu ya. Tapi buat orang Gunung Kidul yang sehari minum teh itu justru kemanisannya dalam tanda kutip ada di situ. Kalau ada waliullah yang misalnya berdakwah di tempat-tempat yang secara lahiriah itu adalah tempat-tempat maksiat, saya termasuk yang sangat percaya bahwa mereka bukan sedang menikmati proses maksiat itu, tetapi bagian dari perjalanan tugas kewalian dia untuk berdakwah atau berbuat sesuatu di situ. Ya, tampaknya kelihatannya seperti orang yang bermaksiat, tetapi di dalam koridor dan di dalam dimensi dia sebagai seorang wali itu bukan maksiat. Tapi kalau ditanya apakah mungkin, karena jaminan maksum itu hanya untuk Nabi, maka bisa saja. Ya, tapi tadi konteksnya yang berbeda ya, buat saya. Nah, akhlak kita sebagai santri, apa yang diajarkan ya kita berhusnuzon, ya berhusnuzon kepada semua orang. Maka tadi pesan saya di bagian akhir kan, don't assume, dan juga jangan merendahkan orang lain. Karena asa ayyakuna khairan minkum. Bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita. Ya sudah. Kalau ada yang misalnya mengatakan bahwa oh itu wali tapi kok Gusmi misalnya. Gusmi itu banyak yang percaya beliau itu adalah wali Allah. Tapi Gusmi itu dakwah ke lokalisasi. Otomatis kan kalau dilokalisasi kan ya lihat perempuan dengan tanpa aurat, menutup aurat gitu. Ya kalau dalam ukuran saya Pak Sukron, Pak Fathan ya itu maksiat. Buat Gusmi ya sudah ini out of the box gitu ya. Begitu ya, Bardang ya. Mau daftar jadi waliullah? Syarat yang pertama, waliullah itu nggak baperan. Ya. Jadi saya bukan mengatakan Anda baperan, bukan. Nah, berarti kalau Anda tidak baperan, berarti sudah dapat syarat nomor 1, jadi waliullah. Ya. Karena dijamin oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu tidak takut dan tidak khawatir. Itu kan artinya tidak baper, gitu kan? Tidak takut dan tidak khawatir, tidak larut dalam kesedihan. Nah, kalau Anda itu hidupnya terus bahagia, terus ketemu Pak Sukron bahagia, berpisah dengan Pak Sukron juga bahagia, gitu. Baik-baik saja lah, pokoknya bahagia terus. Nah, itu sudah syarat untuk waliullah, itu sudah 1, itu sudah dapat itu. Baik, sampun. Oke, thank you. Pak Sukron, how are you Pak Sukron? How's life? All good? Para lelaki yang bersembunyi di balik layar hitam.
Terima kasih teman-teman. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah panjenengan pangapunten. Senang sekali nanti kalau ada yang bisa menulis semacam summary ya. Jika tidak membebani. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita ketemu lagi. Matur nuwun untuk semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Yai. Matur nuwun semuanya. Nggih. Assalamualaikum. Foto yuk, foto. Picture, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Close my eyes and I can see. Dan, baik tetangga Dania.